Jemaat berkenan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah. Muliakanlah Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya dunia semua, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sejahteralah kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13, itulah nats pembimbing kita. Kita sambut dengan menyanyi Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngku, ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Jemaat masih tetap berdiri. Dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar,
dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami berdosa. Kami lalai dalam melaksanakan pesan dan amanat-Mu, baik dalam persekutuan, pelayanan maupun dalam kesaksian. Kami terlalu mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan kerajaan-Mu. Kami telah sesat seperti domba-domba yang tidak bergembala lagi. Karena itu ya Tuhan Allah, kasihanilah dan ampunilah kami yang datang kepadamu dengan menyesali segala dosa kami. Baharulilah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami bertobat, dan tuntunlah kami kepada hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya, bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Dengarlah sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa yang datang kepadaku, tidak akan kubuang. Kita menyanyi, kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar, ditolongnya yang benar dan berbeban berat.
kasih besar Yesus, hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa memohon penerangan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu didengar, dimengerti, dan diberitakan dengan tepat, serta tidak segan-segan. Sesuai dengan janji-Mu, dan berikanlah kepada kami kemauan dan kekuatan untuk hidup menurut hukum-Mu, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan dan jemaat-Mu dibangun. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Firman Tuhan demikian, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua yang sudah mendengar firman Tuhan serta menaruh itu dalam hatinya. Terpujilah Tuhan. Saat ini kita akan memberikan
persembahan syukur, dan sambil memberikan persembahan syukur, mengajak kita untuk menyanyi bersama "Besarlah untungku" dan seterusnya. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meskipun Tuhanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di surga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Shalom. Tentu kita bersyukur di pagi hari menjelang siang ini kita boleh lagi diperjumpakan dalam rangka tugas panggilan gereja untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah bersama di hari Minggu ini di pos pelayanan Jemaat Katedral Popo di Desa Siak ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita
di minggu berjalan segemibet adalah Yesus Kristus, pahlawan sejati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, betapa melegakan jika kita mendengar suara Yesus yang berkata, "Akulah gembala yang baik." Pernyataan ini mau menunjukkan bahwa Yesus selalu bersama kita dalam situasi dan keadaan apapun yang kita alami, yang kita jalani. Dialah pahlawan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita akan memahami bahwa Yesus adalah benar sebagai pahlawan kita? Dalam kamus dikatakan bahwa pahlawan adalah seseorang yang memperjuangkan dengan gagah berani untuk mempertahankan kebenaran. Nah, dalam kamus, pahlawan sejati adalah mereka yang memiliki hati yang penuh kasih, penuh keberanian, penuh kesetiaan, dan penuh ketaatan kepada Tuhan. Nah, karena itu kita akan memahami dari beberapa hal yang membuktikan bahwa Yesus adalah pahlawan sejati. Yang pertama adalah, Bapak Ibu saudara-saudara, pengorbanan Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus menyatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus bukan hanya gembala biasa, tetapi ia adalah seorang pahlawan sejati yang rela memberikan nyawanya demi menyelamatkan domba-dombanya atau umat manusia. Pengorbanan Yesus di kayu salib merupakan bukti tindakan kasih dan kepahlawanan yang sungguh tinggi, di mana dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Nah, yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, perbedaan antara gembala sejati dan gembala upahan. Yesus membedakan dirinya dari gembala upahan yang melarikan diri saat bahaya datang. Gembala upahan tidak memiliki hati yang sama dengan gembala sejati. Karena gembala upahan, mereka hanya bekerja untuk mendapatkan upah, bukan karena kasih kepada domba. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam konteks pahlawan, Yesus menunjukkan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, umatnya, di saat-saat mengalami hal-hal yang sulit. Bahkan pun ketika mengalami ancaman yang begitu besar, yaitu dosa, maut yang datang menghampiri. Tetapi sebaliknya, dia berjuang dan mengalahkan maut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, yang ketiga adalah hubungan yang mendalam antara gembala dan domba. Yesus mengatakan bahwa dia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya
mengenalnya. Ini berbicara tentang bagaimana hubungan yang erat dan intim antara Yesus dan orang-orang percaya, termasuk kita orang-orang percaya. Nah, seorang pahlawan sejati, dia bukan hanya menyelamatkan dari jauh, tetapi dia terlibat langsung dalam kehidupan orang yang percaya dan menyelamatkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus sebagai gembala, dia sungguh tahu apa yang menjadi keperluan kita. Dia sungguh mendengar apa yang menjadi seruan doa kita. Dia sungguh hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Kehadirannya pun berlaku saat kita hendak memilih pemimpin di era beberapa hari ke depan. Kurang menghitung hari, tanggal 27 kan, agenda pelaksanaan pemilihan umum pilkada, gubernur dan bupati dan wali kota. Sekarang memang masih sementara di masa-masa untuk menuju kepada hari H. Nah, mungkin di sini kalau tidak salah cuma pemilihan, tidak ada yang calon toh? Atau ada yang calon di sini? Kita orang sama hanya pemilih. Jadi kita berhak untuk memilih. Nah, keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, misi Yesus adalah untuk semua. Yesus juga menyebutkan bahwa dia masih memiliki domba-domba lain. Domba-domba lain yang dimaksudkan adalah mereka yang belum masuk ke dalam kawanan, dan mereka ini harus dibawanya, harus menjadi kawanannya. Ini digambarkan sebagai misi keselamatan Yesus secara universal, secara menyeluruh, di mana Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, bukan hanya orang Israel, tetapi semua manusia. Dan sebagai pahlawan sejati, Yesus memiliki visi yang lebih luas, bukan hanya bagi kelompok tertentu, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Dan yang kelima, ketaatan Yesus kepada Bapa. Yesus menekankan bahwa dia memberikan nyawanya atas kehendaknya sendiri, tetapi dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Kasih Bapa kepada Yesus dan dilaksanakan dalam rangka mempraktekkan atau mewujudkan kasih, ya. Dan kasih Yesus adalah kasih secara menyeluruh dan tanpa batas. Bahasa keren bilang unlimited love, kan? Kasih tanpa batas, tanpa batas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah pahlawan sejati karena memang dia mengorbankan dirinya. Ini dilaksanakannya karena semata-mata itu tadi, unlimited love, kasih yang tanpa batas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini seperti yang dikatakan tadi bahwa saatnya tinggal beberapa hari menuju pada pilkada. Nah, tentu menjadi harapan masyarakat, bangsa dan negara bahwa yang orang mau pilih itu betul-betul punya kemampuan, betul-betul punya integritas, betul-betul memiliki jiwa yang memiliki kepahlawanan Kristus yang penuh pengorbanan, yang mempertahankan kebenaran, yang penuh kasih, yang berani,
yang setia dan yang taat kepada Tuhan. Bukan dalam rangka so tahu toh sekarang, dalam rangka DP doi, toh, dalam rangka DP harta dan hal-hal lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui Yohanes 10 ayat 11 sampai 18, kita dapat melihat bahwa Yesus adalah pahlawan. Bukan hanya menyelamatkan kita secara fisik, tetapi juga memberikan kehidupan kekal dan hubungan yang intim dengan Allah. Karena itu, orang semua sebagai domba-dombanya, sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang percaya dan yang mengikut Tuhan, mari lewat perenungan ini kita belajar dan berusaha dan mau untuk memancarkan jiwa kepahlawanan Yesus Kristus seperti yang sudah disebutkan tadi itu, yang mengasihi, yang berani, yang taat, dan yang setia. Kita belajar mempraktekannya dalam keseharian kita, karena Yesus sebagai gembala yang baik adalah teladan bagi kita dalam hal pengorbanan, dalam hal kasih, dan dalam hal kesetiaan. Mari kita meneladani Yesus. Tuhan memberkati, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ada puji-pujian, disilahkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini mari kita mendengarkan pujian yang pertama disampaikan oleh Jemaat Kolom 11, kemudian Jemaat Kolom 12, dan yang terakhir Jemaat yang ada di pos pelayanan. Silakan secara
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Dan dalam doa ini bersama-sama kita mendoakan bagi warga jemaat, baik yang bersyukur, tetapi juga mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah masing-masing. Dan jemaat yang bersyukur, jemaat yang sakit, keluarga R. Umbo Sepang dirawat dalam perawatan. Keluarga ini yang mempunyai, yang pemilik lahan ini. Berdoa bagi keluarga Lengkong Saroinsong, pertama kali membawa anak Kayla Amoresa Lengkong untuk beribadah. Pemuda Julio atas berkat, keluarga Bapak Ramon Orlapian atas syukur, keluarga Malasai Sabe atas syukur hari ulang tahun kedua tahun anak kekasih adik Canelo Malasai pada tanggal 9 November kemarin. Semuanya kita bawa dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, Engkau gembala kami yang baik. Kami bersyukur di hari Minggu ini kami boleh diberi kesempatan lagi untuk beribadah, untuk memuliakan nama-Mu, untuk bersyukur kepadamu lewat ibadah bersama di siang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan berkenan dengan peribadahan kami, sehingga mengagungkan Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah mengajar, mendidik kami, umat yang percaya kepadamu, untuk menjalani hari-hari baru, hari-hari selanjutnya pemberian Tuhan, agar kami belajar untuk meneladani Engkau. Engkau meneladankan bagi kami untuk bagaimana kami mempraktekkan kasih, mempraktekkan kesetiaan, mempraktekkan ketaatan kepada Tuhan yang diwujud nyatakan lewat keseharian kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk melakukannya dalam hidup kami, supaya benar hidup yang dijalani berpadanan dengan firman-Mu dan memuliakan Engkau. Karena itulah yang Engkau kehendaki dari hidup kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan syukur sebagai tanda kami bersyukur kepadamu. Diberkatilah semuanya, dan biarlah itu dikelola dengan baik untuk pelayanan gereja Tuhan, dan semuanya adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang sudah dengan sukacita memberikan persembahan. Tuhan, kami berdoa
bagi warga jemaat-Mu yang mengalami sakit dan penyakit sehingga mereka tak berdaya dan lemah. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semua upaya usaha dilakukan, perawatan dan pengobatan. Dan mereka tetap teguh kuat kokoh di dalam Tuhan. Dan kiranya mereka memperoleh kesembuhan karena kemurahan Tuhan saja. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu juga mungkin dalam mengalami persoalan hidup, kesulitan, tantangan dan pergumulan, kekecewaan, kebimbangan, putus asa, dan lain-lain yang sulit. Pertetapkan iman percaya mereka ya Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka agar mereka tetap bersandar, berharap dan mempercayakan semuanya hanya kepada Tuhan sebagai penolong yang sejati. Kami bersyukur bersama Tuhan dengan warga jemaat Tuhan yang bersyukur karena berkat-berkat yang dinikmati, baik berkat ulang tahun, baik sukses dan berhasil, baik panen dan lain-lain berkat Tuhan yang sudah Tuhan beri bagi jemaat-Mu. Kiranya mereka tetap percaya bahwa karena Tuhanlah mereka boleh menikmati itu. Biarlah sukacita mereka dikuduskan oleh Tuhan dan biarlah ungkapan syukur mereka diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami. Terlebih di waktu yang sudah sangat singkat ini akan menuju kepada pilkada. Biarlah ya Tuhan, situasi keadaan akan tetap aman, terpelihara dan terkendali. Biarlah kami semua yang akan menyatakan pilihan kami itu benar-benar karena satu motivasi yang benar untuk bagaimana menjadikan pemimpin kami yang benar-benar takut akan Tuhan dan yang bertanggung jawab mewujud nyatakan harapan bersama masyarakat dan pemerintah, yaitu menuju kepada masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Ya Bapa di dalam surga, berkatilah juga semua panitia, semua yang terlibat dalam kegiatan pemilihan ini. Mereka juga dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang tersebar luas di muka bumi ini. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang mau melayani Engkau, termasuk di dalamnya di Jemaat Katarepopo dan di pos pelayanan di Siak saat ini. Biarlah dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan, maka kerja pelayanan, tugas panggilan gereja dapat terlaksana semua karena kemuliaan Tuhan saja. Berkatilah kami semua yang sudah beribadah saat ini, dan berkatilah segala aktivitas hidup yang akan dijalani di minggu berjalan. Biarlah kami semua tetap menikmati kesehatan, kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan, supaya kami boleh meraih berkat-berkat Tuhan lewat pekerjaan kami, lewat profesi kami, lewat aktivitas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menghendaki agar hidup yang dijalani kami tetap memelihara bagaimana hidup yang kudus, layak dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga di tempat ini yang mereka boleh menyediakan tempat untuk dijadikan sarana peribadahan pos pelayanan saat ini. Tetapi juga kami berdoa kiranya upaya dan usaha yang dilakukan untuk mengadakan lahan pos pelayanan kiranya diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Inilah kami yang datang kepadamu, memohon dan mengucap syukur. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami,
Gembala kami yang baik, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena perkenannya sehingga kita boleh menikmati kesehatan tapi juga kesempatan beribadah di hari Minggu ini, tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Kadim yang melayani kita adalah Ibu Penatua Alke Tumalun Lengkong SPDK, dan semua yang hadir saat ini mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan melayani kita dalam ibadah bersama di pos pelayanan Desa Siak. Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawab selaku pelayan khusus yang ada di Jemaat Kolom 17 selaku Penatua, tapi juga selaku Wakil Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat, dan memberkati keluarga Tumalun Lengkong. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Dan pembacaan Alkitab Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Dan jumlah kehadiran 110 orang. 104. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang telah berkenan beribadah di saat ini. Jemaat Kolom 11, di mana juga kami menjadi pelayan khusus di tempat itu, dan Jemaat Kolom 12 bersama dengan pelayan khusus yang ada di saat ini. Tapi juga jemaat yang ada di pos pelayanan, terima kasih atas kehadiran. Tuhan memberkati. Kemudian disampaikan untuk informasi ibadah dan informasi lainnya sebagai berikut. Untuk puji-pujian yang akan disampaikan di Jemaat Gemibom Katarepopo perlu kami sampaikan di tempat ini. Di ibadah subuh kolom 22 dan ibadah siang kolom 23 dan ibadah malam kolom 24. Kemudian untuk minggu depan di ibadah pos pelayanan yang ada di tempat ini akan dilayani oleh Ibu Diaken Y. Asem Ratu SPDK selaku bendahara, dan jemaat yang akan turut hadir bersama adalah Jemaat Kolom 13 dan Jemaat Kolom 14. Kemudian disampaikan untuk pertemuan rukun Tumalun. Hari ini pertemuannya di rumah keluarga Bapak M. Tumalun Lengkong. Dan pertemuan rukun ini dilaksanakan pukul 15 WITA atau jam 3 sore. Berkenan kiranya seluruh pengurus dan anggota untuk hadir dalam pertemuan rukun ini. Kemudian kami menyampaikan syukur keluarga dan pribadi sebagai berikut. Pemuda Julio Lao atau anak dari keluarga Bapak Stami Lao Moonik telah memberikan syukur Rp500.000 dengan rincian untuk pelayanan Rp200.000 dan koordinator pos pelayanan Rp100.000, Kadim Rp100.000, Penatua Kolom 12 Rp100.000. Kemudian keluarga
Bapak Ramon Lapian atas syukur juga telah memberikan Rp500.000 dengan rincian pelayanan Rp200.000, koordinator pos pelayanan Rp100.000, Kadim Rp100.000, dan Penatua Kolom 12 Rp100.000. Kemudian keluarga Malasai Sabe atas syukur hari ulang tahun kedua adik Kanelo Malasai pada kemarin hari tanggal 9 November 2024 telah memberikan Rp100.000 untuk syukur, dan keluarga Lengkong Saroinsong yang membawa anak pertama kali beribadah, anak Kayla Amoresa Lengkong telah memberikan Rp150.000 untuk syukur. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang telah bersyukur. Tuhan memberkati, dan kita semua juga yang telah ada di tempat ini dalam ibadah bersama. Demikian warta jemaat. Shalom. Tuhan memberkati. Jemaat, mari berdiri. Kita melakukan di jalan hidupku. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu dibimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Pergilah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 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 Demikian ibadah. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.